Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS BK Perkembangan, Bu. Yang pertama, jelaskan sejarah awal lahirnya bimbingan dan konseling di Amerika dan di Indonesia. Sebutkan apa perbedaan perkembangannya. Bimbingan konseling lahir di Amerika abad 20 saat Frank Person membuka klinik di Boston untuk memberi pengarahan kepada para pemuda yang pada saat itu depresi akibat Perang Dunia Kedua untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kemudian tahun 1950 akhirnya mulai berkembang pesat di Amerika dan terus berkembang tidak hanya pada bidang pekerjaan atau profesi, namun akhirnya merambah ke dalam bidang pendidikan di Amerika. Pada perkembangan selanjutnya, bimbingan konseling menjalar di Eropa, Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Australia, sehingga bimbingan konseling masuk ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia sekitar tahun 1970 sampai 1980-an dengan mengacu pada pelajaran BK yang sudah ada di Amerika. Selanjutnya, perbedaan antara perkembangannya di Amerika dan di Indonesia, di mana BK di Amerika pertama berkembang semula dari bidang non-pendidikan pada saat itu untuk mencari pekerjaan, akhirnya masuk ke dalam pendidikan. Sedangkan di Indonesia, BK pertama berkembang dari bidang pendidikan ke bidang non-pendidikan atau selanjutnya. Soal nomor 2, gambarlah kedudukan BK dan manajemen organisasi sekolah. Nah, di sini ada gambar menggambarkan struktur organisasi sekolah di BK, bahwa kegiatan BK di sekolah ini bertanggung jawab secara langsung dari lembaga sekolah, yaitu kepala sekolah, dan dibantu oleh koordinator BK dan guru BK dalam melaksanakan pelayanannya. Di sini dilihat bahwa guru BK berkoordinasi dengan wali kelas dan guru mata pelajarannya. Demikian gambar untuk struktur organisasi di sekolah. Pertanyaan selanjutnya nomor 3. Berdasarkan nomor 2, berilah penjelasan tentang setting layanan BK di sekolah. Setting layanan BK di sekolah. Di sini kalau kita lihat berdasarkan gambar ini, struktur ini, berarti nomor 1 di situ kepala sekolah bertanggung jawab penuh tentang kegiatan di sekolah. Jadi segala yang ada tentang layanan di sekolah ini yang bertanggung jawab penuh kepala sekolah. Namun kepala sekolah tidak melaksanakan tugas itu sendirian atau secara langsung, tapi menugaskan guru BK untuk melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi guru BK tersebutlah yang bertanggung jawab atas kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan, mewakili dari pertanggungjawaban dari kepala sekolah. Kemudian dalam melaksanakan kegiatan BK itu sendiri, guru BK tidak bisa melaksanakan sendirian, harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain, baik guru, mata pelajaran, wali kelas, petugas tata usaha, orang tua, maupun lembaga lain di luar sekolah. Kerjasama dari pihak lain itu dilakukan dengan persetujuan dari kepala sekolah. Dalam rangka untuk melaksanakan program konseling di sekolah
agar terlaksana dengan baik. Demikian penjelasan layanannya. Layanan BK di sekolah tidak bisa berjalan dengan baik tanpa bantuan dari pihak-pihak lain yang ikut dalam mensukseskan program-program bimbingan dan konseling di sekolah tersebut. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan menurut Anda tentang guru BK sebagai suatu profesi. Bimbingan dan konseling sebagai profesi yaitu proses pelayanan bantuan yang diberikan oleh tenaga profesional atau konselor kepada konseli secara tatap muka atau dengan menggunakan berbagai teknik konseling lainnya untuk mendorong pengembangan diri konseling atau murid. Ini ya. Jadi umumnya di sini untuk seorang guru BK sebagai suatu profesi ini berbeda dengan tidak cuma pekerjaan saja yang dilakukan, karena kalau umumnya pekerjaan itu hanya terkait dengan keahlian dalam suatu pekerjaan tertentu dan tidak membutuhkan jenjang khusus atau pendidikan sebagaimana yang dilakukan untuk profesi. Nah, untuk menjadi profesi sebagai konselor, maka seorang lulusan S1 BK itu harus menempuh lagi pendidikan selama 2 semester agar memperoleh lisensi legal sebagai seorang konselor dari APKIN. Demikian penjelasan dari saya, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.